Halo semuanya, hari ini kita bahas topik yang sering ditanyakan baik oleh pasien yang baru terdiagnosis kanker payudara maupun yang sudah menjadi penyintas kanker payudara. Apa itu? Yaitu limfedema atau pembengkakan tangan. Limfedema adalah satu kondisi ketika tangan atau kaki membengkak akibat tertumpuknya cairan di tubuh di daerah lengan atau kaki itu, sehingga alirannya menjadi terhambat. Dan biasanya kalau pada pengobatan kanker, khususnya kalau pada kanker payudara, itu yang paling sering terjadi adalah satu, akibat operasi pengangkatan getah bening di ketiaknya, atau kemudian ditambah dengan radiasi, atau juga mungkin dari penjalanan penyakitnya yang sudah masuk ke getah bening di ketiak sehingga aliran cairan dari lengan tersebut terhambat sehingga menjadi bengkak. Di tubuh kita itu ada jalan-jalan kecil di samping pembuluh-pembuluh darah. Kita tahu pembuluh darah kita ada pembuluh darah nadi atau arteri dan ada pembuluh darah balik atau pembuluh vena. Nah, di antaranya ada juga saluran-saluran kecil yang disebut saluran limfe. Nah, limfedema ini atau tadi pembengkakan tangan ini itu diakibatkan rusaknya cairan-cairan kecil ini, baik tadi terpotong saat operasi maupun akibat dari radiasi. Jawabnya bisa banget. Dan ini yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita mendeteksi lebih awal, tentunya pengobatan lebih mudah. Caranya bagaimana? Nah, sekarang kita punya satu cara yang cukup barulah di Indonesia ini, yang disebut teknologi ICG, singkatan dari Indocyanide Green. Jadi satu zat warna berwarna kehijauan dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan cara disuntik, kemudian nanti aliran dari cairan berwarna hijau itu difoto dengan kamera khusus sehingga terlihat aliran-aliran pembuluh limfe yang kecil-kecil tersebut, sehingga kalau misalkan ada gangguan akan terjadi perubahan dari bentuk-bentuknya. Dulu kalau kita ketemu dengan limfedema, umumnya sudah kebanyakan hanya kita lakukan pengobatan konservatif berupa dipijat atau mungkin dipasang dengan elastic stocking atau dengan sorban tertentu. Kadang-kadang dilakukan operasi, jadi dioperasi bagian yang membesar kemudian dijahit, tapi sama sekali tidak bisa menyembuhkan. Nah, tapi sekarang kita punya satu teknik yang lebih modern yang disebut pengobatan yang menyambungkan pembuluh yang rusak tadi, jadi pembuluh-pembuluh limfe itu dengan vena. Jadi pengobatannya itu disambung antara pembuluh yang rusak dan ke vena sehingga bisa kembali menjadi lebih baik. Nah, nama teknik pengobatannya itu ada beberapa. Satu, ada yang disebut sebagai LVA, singkatan dari lymphocytovenous anastomosis. Jadi pembuluh darah limfe tadi disambung dengan pembuluh vena atau pembuluh balik. Ini memang tekniknya kesan halus, harus pakai mikroskop, dan memang belum banyak dokter-dokter yang bisa mengerjakan teknik ini. Kemudian ada juga yang melakukan pemindahan kelenjar getah bening dari tempat lain ke tempat tersebut. Cuman ini lebih kurang populer dan dianggap agak kurang lebih efektif. Yang ketiga, ada yang mengerjakan juga kan cara liposuction, jadi disedot lemaknya supaya lebih kecil. Tapi umumnya juga ini tidak populer karena ini sebenarnya bukan menyembuhkan, ini hanya mengurangi pembengkakan. Jadi idealnya sih tetap yang paling bagus adalah cara dengan langsung menyambungkan antara limfe dan vena tersebut. Nah, memang ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan sangat jelas, karena memang pembuluh-pembuluh kecil itu kan banyak sekali. Padahal kita menyambung itu tidak bisa seluruhnya, hanya sebagian. Nah, sehingga umumnya
operasi LVA ini atau tadi pintas dari limfe ke vena ini hanya bisa mereduksi sekitar maksimal 80%. Jadi tergantung dari teknik dan terutama keadaan derajat kerusakan dari limfe tersebut. Jadi operasi ini tujuannya untuk mengurangi sehingga tidak bisa menyembuhkan 100% secara total. Tentu saja bisa. Ada beberapa hal yang memang dianjurkan. Satu, dijaga berat badannya agar lebih ideal. Yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, jangan mengangkat beban yang berlebihan karena berisiko akan menambah cedera pada saluran limfenya. Kemudian perawatan kulit agar tidak terjadi luka yang akan memudahkan infeksi sehingga bisa memperhebat timbulnya lymphedema. Dan yang paling penting sebetulnya adalah deteksi dini. Karena kalau kita dengan alat yang disebut teknik ICG itu, kita bisa mendeteksi lebih awal sehingga pengobatannya lebih sempurna dan lebih mencapai kesembuhan yang tinggi. Jadi, kesimpulannya, lymphedema bisa sangat mengganggu kualitas hidup. Tapi dengan tadi pencegahan dan juga deteksi yang lebih dini dan operasi yang juga udah sangat maju, diharapkan lymphedema bisa teratasi. Sampai ketemu di video berikutnya.